Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Saya percaya setiap kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema korban syukur. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau kita mengobservasi pasal ini menjelaskan beberapa nasihat dari Tuhan bagi umat Tuhan yang disampaikan oleh penulis. Dan di dalam ayat ini penulis kitab Ibrani mengajak setiap umat Tuhan untuk terus menerus. Ya. Jadi tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi ini ajakan untuk terus menerus karena di sini dikatakan senantiasa yang artinya terus menerus, gak berhenti. Untuk apa? Untuk mempersembahkan, untuk memberikan korban syukur kepada Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan memuji-muji Allah. Ya, memuji-muji Allah melalui ucapan bibir. Ya. Atau kita bernyanyi, ya, ada nyanyian yang kita berikan kepada Tuhan. Ungkapan dalam setiap penyembahan itu. Yang apa? Yang memuliakan nama Tuhan. Setiap kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita yang memuliakan nama Tuhan. Yang mengagungkan Tuhan. Yang meninggikan Tuhan. Yang mengungkapkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Nah, sekarang kita melihat interpretasi makna apa yang kita temukan dari ayat ini. Dan juga kita melihat ada beberapa ayat dari pasal ini. Yang pertama, saya menemukan pentingnya korban syukur kepada Allah. Dari ajakan ini, dari nasihat ini, pentingnya korban syukur kepada Allah. Ketika kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, kita mengakui kedaulatan Allah. Bahwa Allah itu memiliki kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Termasuk setiap hidup kita. Termasuk semua manusia, semua ciptaan. Jadi kita lihat pentingnya korban syukur kepada Allah. Jadi waktu kita menaikkan korban syukur, kita membawa korban syukur, memuji-muji Allah, kita mengakui kedaulatannya. Dia adalah Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Artinya gak ada yang sama seperti Dia. Di dalam Mazmur 115 ayat 3 pun dikatakan Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah di sorga dan Dia menghendaki apa yang dikehendakinya. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Kenapa? Karena Dia berdaulat atas semuanya. Atas setiap kehidupan manusia. Jadi sehebat apapun manusia, dia harus tunduk kepada Allah. Tidak boleh sombong. Itu sebabnya firman Allah katakan Allah menentang orang-orang yang congkak. Karena hanya Dia yang tertinggi. Dan dengan mempersembahkan korban syukur kepada Allah, dengan memuji-muji Dia, kita sadar siapa kita di hadapannya. Oh, saya ternyata hanya ciptaan. Bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapannya. Dan kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Makna yang kedua yang kita lihat dari ayat ini, korban syukur kepada Allah harus dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Dan itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-15 ini. Artinya harus lahir dari hati yang tulus dan penuh pengabdian kepada Allah. Jadi ucapan bibir itu harus selaras dengan hati yang benar di hadapan Allah. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Atau pujian. Waktu kita memuji Allah, apa yang kita katakan itu selaras dengan hati kita. Yaitu hati kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kita perkatakan, setiap penyembahan kita, setiap korban syukur, yaitu puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena hati kita benar. Hati yang tidak ada kebencian, hati yang tidak ada dendam, hati yang tidak ada iri, hati yang tidak ada kemunafikan. Kalau itu ada di dalam hidup hati kita, ya waktu kita menaikkan pujian kita, ya, waktu kita memuji-muji Allah, kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan, itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Sebab kenapa? Tidak selaras. Dan itu pastinya bukan korban syukur dengan bibir yang memuliakan Tuhan. Tapi kita lihat ucapan bibir yang memuliakan Tuhan yang berarti lahir dari hati yang tulus dan penuh pengabdian kepada Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya juga artinya bukanlah sekedar kata-kata, tetapi tercermin dalam tindakan hidup. Dalam sikap kita yang sesuai dengan apa? Kebenaran firman Allah. Ini mencakup perbuatan baik dan kasih kepada Allah dan sesama. Kita lihat di dalam ayat 1 dari Ibrani 13 ayat 1 dan ayat 16. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan bibir, ya memang harus selaras dengan hati. Tapi bukan hanya ucapan syukur itu dari apa yang kita perkatakan kepada Tuhan. Tapi ternyata yang Tuhan tuntut jauh lebih dari itu adalah tindakan kita, perbuatan kita. Perbuatan baik, perbuatan kasih kepada Allah dan kepada semua orang. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat-ayat ini. Pelihara kasih persaudaraan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Artinya kita dituntut berbuat baik, berbuat kasih, ya, memberi bantuan. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Makna yang ketiga, korban syukur kepada Allah mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Dari fokus pada masalah menjadi fokus pada kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6, Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Korban syukur membuat iman kita itu tetap teguh dan percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Pertolongan itu pasti kita alami. Umat-umat Tuhan, orang-orang Ibrani memang saat itu sedang mengalami penderitaan, penganiayaan. Ada begitu banyak masalah yang mereka hadapi. Tapi kita lihat nasihat firman Tuhan untuk mereka membawa korban syukur kepada Allah. Karena dengan demikian, waktu mereka memuji-muji Allah, waktu mereka menyembah Allah dengan memperkatakan perkataan yang meninggikan, memuliakan Tuhan, itu akan mengubah cara pandang mereka terhadap setiap apa yang mereka alami, yang mereka hadapi, baik itu penderitaan, masalah, persoalan. Sehingga yang mereka lihat itu adalah kebesaran Tuhan yang sanggup menolong mereka.
yang sanggup memberikan mereka kemenangan. Makna yang keempat, korban syukur akan terus membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah. Jadi waktu kita memuji-muji Allah dengan hati yang tulus kepada Tuhan, kita sedang membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah. Kita sedang membangun hubungan yang semakin dekat dengan Allah, semakin terikat dengan Tuhan. Dan yang pastinya hubungan yang erat dengan Tuhan akan membawa kita mengalami rahasia-rahasia Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat ini, dari firman Tuhan, makna yang sudah kita dapatkan, apa yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Kita lihat ya, yang harus kita aplikasikan di dalam hidup kita. Tetaplah memberikan korban syukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Karena dikatakan sekali lagi senantiasa atau terus menerus. Jadi dalam keadaan apapun kita teruslah bawa korban syukur kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah. Teruslah bernyanyi bagi Tuhan. Teruslah memuji-muji Dia. Teruslah menyembah Dia. Teruslah ungkapkan kebesaran keagungannya. Sebab tidak ada waktu yang tepat atau salah untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Setiap saat dalam keadaan apapun. Gak ada yang kita namakan, oh ini waktu yang tepat untuk memuji-muji Allah. Gak ada. Oh ini waktu yang salah untuk memuji-muji Allah. Gak, setiap waktu, setiap saat dalam keadaan apapun. Bawa korban syukur. Pujilah Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Agungkan Dia dengan setiap perkataanmu. Dengan ucapan bibir yang memuliakan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi tetaplah memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan telah mengikuti renungan 9. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813-274-20088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah yang layak disembah dan diagungkan. Hanya Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Itu sebabnya biarlah kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang terus-menerus mempersembahkan korban syukur kepadamu dengan ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu, membawa pujian kami kepadamu, membawa setiap ungkapan kami kepadamu bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau tetap terus bersyukur dalam keadaan apapun karena kami percaya Tuhan bahwa kami akan menikmati setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup mereka. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir kami akan memegahkan Engkau. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup kami dan menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.